Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di awal khutbah ini marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada sedetik pun dalam hidup kita kecuali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bernafas. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang yang mengeluh dan tidak menyadari bahwa nikmat-nikmat ini karena mereka sudah terlalu dipengaruhi oleh budaya materialisme. Karena nikmat selalu diasosiasikan dengan kekayaan, harta benda, dan parameter-parameter materi lainnya. Jadi jika belum kaya, masih merasa belum mendapatkan nikmat. Jika belum memiliki jabatan, merasa belum mendapatkan nikmat. Padahal pada hakikatnya nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam. Karena tanpa kedua nikmat yang lain justru tidak akan ada harganya. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, panutan yang mulia dan contoh yang sempurna. Kedudukan beliau begitu tinggi dan kita semua berharap bisa meneladaninya serta mengikuti petunjuknya yang tidak lain yakni as-sunnah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah menegaskan bahwa di akhirat nanti tidak berguna apapun yang dimiliki oleh manusia kecuali jika ia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dikutip dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang artinya yaitu di hari di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Untuk menjaga agar hati kita tetap bersih, kita perlu menghindarkan diri dari 5 racun-racun hati. Yang pertama, berbicara yang berlebihan, yang mana lidah adalah nikmat. Namun ia bisa berbuah adab saat manusia tidak pandai menjaganya. Bahkan Rasulullah memperingatkan karena kebanyakan manusia disiksa di neraka karena tidak mampu menjaga lidahnya. Wa hal yakubban nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim.
tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka, melainkan karena akibat dari lidahnya. Itulah jika lidah telah membuahkan pembicaraan yang berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan adalah pembicaraan yang membawa mudarat, atau kadar mudaratnya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Pembicaraan berlebihan juga bisa berwujud dusta, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, atau menyakiti orang lain. Terlebih jika pembicaraan berlebihan itu sudah tergolong fitnah. Naudzubillah. Sebaliknya, dengan lidah pula manusia bisa selamat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan demikian maka tempat akhirnya adalah surga. Di sana ia mendapatkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang tiada putusnya. Karena lidah juga, Uqbah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan diriku?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Amsik alaika lisanaka," yang artinya jagalah lidahmu. Yang kedua adalah memandang yang berlebihan. Allah juga memberikan nikmat mata dan penglihatan kepada kita, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, dan orang-orang rela membayar mahal untuk mendapatkan penglihatan yang sempurna. Namun bersamanya ada racun hati saat pandangan tidak terkendali. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai hal ini kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dikutip dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Kemudian yang ketiga adalah bergaul yang berlebihan. Manusia memang membutuhkan pergaulan dengan sesamanya, sebab manusia adalah makhluk sosial, yang mana manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa campur tangan dari orang lain. Namun pergaulan dengan sesama ini pun harus tetap dalam kerangka agama, bukan pergaulan yang seenaknya. Memilih teman bergaul juga harus diperhatikan, sebab interaksi dengan orang lain atau lingkungan selalu mengakibatkan salah satu dari dua hal: mempengaruhi atau dipengaruhi, mewarnai atau terwarnai. Karenanya kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul dan bagaimana agar pergaulan kita tetap dalam batas-batas syarak, terutama jika pergaulan itu terhadap lawan jenis. Kemudian yang keempat adalah makan yang berlebihan. Makan yang berlebihan adalah racun hati berikutnya. Ia bisa menjadi sumber fisik, ia bisa menjadi sumber penyakit fisik, juga bisa mengotori dan mematikan hati. Makanan yang masuk ke perut kita hendaklah dijaga agar memenuhi dua kriteria.
yakni halal dan thayyib. Makanan yang ideal adalah sepertiga kapasitas perut kita, sepertiga lagi diisi air, dan sepertiga lagi ruang untuk udara, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidaklah manusia memenuhi suatu bejana yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah ia memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belulangnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Dan yang terakhir adalah tidur yang berlebihan. Ini biasanya berhubungan erat dengan makanan. Makan yang berlebihan cenderung mengakibatkan tidur yang berlebihan. Jika dua paket ini sudah berkumpul, maka berikutnya adalah kejelekan dan kemaksiatan yang mendominasi. Maka dari itu kita perlu berhati-hati. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga 5 racun hati tersebut bisa kita hindari, dan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamun man la tafa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi barika wa ashrafi ubbadi sayyidina wa habibina wa shafiina wa Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman hajada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiy sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihil wurar. Ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa khaddar. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma aslih ummatana wa a'immatana wa qudatana wa ulama'ana wa masyaikhana solahan tamman waj'alna hudatan muhtadin wansur daulatal usmaniyyin alladhina tawallaw khilafata mundu sab'i mi'ati minas sinin wansur asakirahum wa juyushahum ila yaumiddin wa kassir wa dammir wamhu quwwata wa rijala man ta'arrada wa adalla li idfa'i dinil muslimin wal mu'minin Allahumma ahlik a'da'ad din wa alif baina qulubil mu'minin wa fukka asral musirin waqdi dainal madyunin wa farrij anil makrubin واكتب اللهم السلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim fadhkurullahal azimal jalilal jabbar yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah